Kok takut kamu ngomongnya? Bapak aja berani. Orang bodoh. Makanya kamu yang merindukan mudah-mudahan kamu jadi presiden ke depannya. Itu yang Bapak mau. Ada yang jadi menteri, ada yang jadi gubernur, apalagi wali kota, bupati. Kamu yang pegang besok. Minimal jadi Pak RT. Ya kan, minimal. Tapi pakai ilmu. Coba bayangkan kamu orang bodoh memimpin, berhenti dia, semua orang tahu dia bodoh. Kalau orang pintar, berhenti dia, semua orang pada nangis. Kenapa? Ya Allah, dapatkanlah yang mirip, minimal mirip, kalau bisa lebih. Itu yang kita harapkan ke depannya. Makanya materi ini sangat penting bagi kamu rasanya. Berikut, kita tahu kerangka berpikir itu dipengaruhi oleh, ini kata Schopenhauer, faktor internal, faktor dalam diri. Siapa yang ngomong? Schopenhauer. Apa katanya? Orang itu baik karena mamanya baik. Betul toh? Orang itu baik karena papanya baik. Betul? Kalau papanya jahat, anaknya jahat atau baik? Kenapa dibilang baik? Kenapa Bapak ada jawab aja? Yang penting kamu jawab, kamu dapat hadiah. Kamu kan belum dapat hadiah. Hadiahnya apa? Kata si siapa namanya? Katanya, Pak, orang tuanya jahat, anaknya baik. Apa alasannya, Kim? Ya memang gitu kita diskusi. Nggak harus sama dengan Bapak. Karena semua orang belum tentu bodoh. Masya Allah, kita berikan aplaus. Berdirilah dulu. Mulai nampak wajah kamu oleh peserta dan panitia. Namanya siapa tadi? Agil, Said Agil. Nama hebat pula nih. Kampung di mana, Agil? Batu Belah. Inilah manusia ajaib, di batu dia keluar, membelah batu dibuatnya. Batu belah, ya kan? Batu belah di mana tuh? Sebelum Bangkinang. Di sebelum Bangkinang. Masya Allah. Kelas berapa sekarang? S3. Abis ini kemana nyambungnya? SMK. Hebat juga. Kita berikan aplaus. Ini ilmu orang Jepang dapat dia nih. Silakan, duduk. Kenapa? Dia berpikir, kemana saya ya? Orang Jepang itu memang banyak keahlian. Bahkan ahli membuat mobil termewah di dunia itu dari Indonesia ke Jepang. Di Indonesia cuman dia 500 juta. Kalau dia di Jepang, satu perusahaan yang menjamin dia 2 miliar. Satu perusahaan. Ada 10 sampai 20 perusahaan. Jadi di waktu dia ditawarkan di Indonesia, dia menawarkan diri. Berapa saya dikasih Pak? Dengan Pak Dahlan ini, dia menteri dulu Pak Dahlan Iskan itu. Kamu saya kasih modalnya 500. Tertawa dia sejadi-jadinya. Cheer. Padahal tadi kita bilang ilmu itu mengangkat derajat kan? Makanya tuntut ilmu tuh. Tapi yang mau di pesantren, alhamdulillah. Kenapa? Ada juga kamu dikasih keahlian di pesantren, yakinlah tuh. Ya kan? Ada. Makanya yang kita cari hidup ini keahliannya kalau bisa dunia akhir. Dunia akhir. Tapi Agil bagus punya konsep. Pak, belum tentu Pak ayahnya buruk, anaknya buruk. Betul kan? Belum tentu Pak. Siapa yang setuju? Yang setuju nunjuk. Agil harus jelas Pak. Siapa yang setuju? Coba apa yang menyebabkan kamu setuju dengan Agil? Soalnya yang tadi itu memang ada kan? Silakan gantian. Kasihkan kawannya dulu. Ya. Apa? Kalau ayahnya buruk, belum tentu anaknya buruk karena madrasah pertama anak adalah ibu. Masya Allah. Ibu ya, siapa namanya? Namamu? Kamil. Kata Kamil, madrasah utama itu kan ibu Pak.
Jadi dari ibu itulah tercurah, ya kan? Hal-hal yang ada dalam diri. Ibunya buruk pula. Ini dia ada kamunya. Lihat deh. Ke mana tuh? Mana dia? Ibunya buruk pula dia kan? Apanya? Sengaja bawa si gambar tadi nih. Dia, coba kamu lihatnya. Buruknya. Dia ditariknya. Makanya anaknya jahat nih. Dan ini diakui oleh ilmuwan yang membuat teori. Apa kata Arthur Schopenhauer? Kalau anaknya, ayahnya, amaknya buruk, anaknya buruk. Dijawab, dibantah oleh Agil. Halun tahu leh Pak, ya kan? Siapa yang setuju dengan Agil? Yang tidak setuju siapa? Tidak ada. Kemana? Cobalah kamu lihat ya, ini apa buruknya? Emaknya buruk juga. Akhirnya lahirlah anak yang buruk. Timbul teori. Apa teorinya? Nativisme. Diakui banyak orang. Jadi kalau bapaknya buruk, emaknya buruk, anaknya pakai mic lah. Sebutkanlah. Apa alasannya? Belum tentu buruk, Pak. Apa alasannya? Bilang. Bisa? Belum lagi? Siapa bisa? Bisa. Coba. Mana yang bisa? Yuk. Kalau bapaknya buruk, emaknya buruk, anaknya? Anaknya buruk. Ini dia. Saya setuju. Salam dulu. Ya, ada kawan Bapak kan? Kamil bilang belum tentu Pak. Kalau kawan dengan sini bilang buruk juga Paknya Pak, anaknya buruk juga. Siapa yang pro di sini atau yang sini? Iya lebih mantap. Sekolah punya. Silakan. Ya itu berani. Nggak ada marah Bapak. Kamu karena sering kena marah, akhirnya takut-takut nunjukkan. Sama Bapak mana Bapak marahkan? Bahkan Bapak kasih hadiah yang salah dong. Tidak ada kuncinya. Karena faktor yang diberikan oleh orang tua kepada anaknya mempengaruhi mempengaruhi kehidupan anaknya. Karena yang diberikan ke dua orang tua buruk kepada anaknya, maka anaknya juga buruk. Jadi lingkungan juga pengaruh. Kan dengan ide kawan siapa namanya? Galang. Hebat juga Galang nih, ditambahnya. Ini yang dibilang si Galang tadi. Nih. Faktor eksternal tuh Pak. Kamu enggak tahu teorinya. Rupanya yang dibilang si Galang. Kata orang sepele jawaban itu. Tapi teori siapa yang disampaikannya itu? John Locke. Kan hebat kamu tuh Lang. Makanya berani. Ini mentang-mentang sering kena marah takut-takut. Jangan takut-takut ya Pak ya. Nggak boleh takut-takut. Kenapa? Kita harus berani dengan ilmu. Apalagi kita orang beriman. Orang beriman itu harus berani. Makanya sekarang tahu kamu, Jokowi di demo orang-orang berani. Kenapa? Karena yang berani itu orang berilmu. Orang bukan menjelekkan Jokowi, tapi proses jelek dalam suatu berbangsa dan bernegara sudah terjadi, itu yang dirubah. Dan kenapa? Ilmu. Orang enggak mengecilkan seorang Jokowi, tapi proses tadi harus diperbaiki. Sehingga yang pintar tuh ya pintar, yang bodoh tuh ya bodoh, yang nipu tuh ya nipu, yang jujur tuh ya jujur gitu. Makanya anaknya mau diberhentikan sekarang. Kenapa? Ada yang salah. Materi ini mengarahkan kita kepada kerangka berpikir yang lurus. Kalau berpikir yang lurus itu yang iya, yang tidak. Itu kata siapa tadi nih? Galang ya. Apa kata Galang? Makanya nggak boleh ngantuk belajar Lang. Ya Lang, jangan tidur, belajar tuh semangat. Bapak aja semangat. Belum tidur dari jam berapa tadi? Itu jam 3 ya. Belum tidur. Makanya tumbang juga kalau tidak hati-hati kan. Nih, jadi kata John Locke, anak itu terlahir dalam keadaan bersih seperti kertas putih. Nih. Makanya kalau orang tuanya mau berikan yang baik, baik dia, betul? Tapi kalau orang tuanya kasih yang buruk, ya buruklah dia.
Apalagi lingkungan, kan itu eksternal tuh. Dia melihat yang baik-baik, bisa baik juga dia, kan gitu tadi lah. Kamu yang baik-baik dari rumah masuk sini, tambah baik. Kamu yang dulunya kata orang enggak baik, ternyata berubah kayak Power Rangers. Berubah. Pulang orang ini kamu kan. Udah ke masjid kamu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apa kata papanya? Mana kamu? Masjid, Pak. Alhamdulillah. Kemarin payah papa nyuruh kamu ke masjid. Coba bawa pula Al-Quran. Kok pakai Al-Quran? Kata guru saya harus membaca Al-Quran, Pak. Kenapa? Karena Al-Quran itu akan menolong kita. Itu memang terjadi di Jakarta. Nangis papanya. Kenapa kamu baca Al-Quran? Insya Allah saya tidak bisa berbuat banyak untuk papa, tapi saya berdoa mudah-mudahan Al-Quran yang saya baca akan Allah jadikan anugerah mahkota untuk papa. Allah anugerahkan mahkota untuk papa dengan Al-Quran. Masya Allah. SD baru, kamu udah kesiganya. Menangis papanya, terharu. Kenapa? Pengaruh eksternal. Rupanya yang eksternal ini anak bapak dibantah lagi. Siapa yang bantah? Nih, Williamson. Katanya tidak cukup satu teori, digabung dia. Faktor bawaan genetiknya akan mempengaruhi, dan faktor dari luar juga mempengaruhinya. Tuh. Rupanya kamu yang kata si Gilang tadi biasa-biasa aja dari rumah, sampai di sini kamu bagus. Kenapa? Karena lingkungan. Lingkungan. Makanya yang disampaikan ini dijawab oleh Rasulullah 14 abad yang silam. Akhirnya lenyaplah teori ini. Yakin orang dengan hadis Rasulullah jadinya. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Berapa menit lagi? 7 menit lagi. 7 menit lagi. Setiap anak yang terlahir itu dalam keadaan fitrah. Itu yang disampaikan oleh siapa tadi nih? Schopenhauer. Fitrah. Kemudian Pak Abalah di tangan kedua orang tuanya lah. Makanya ke orang tuamu baik-baik. Ke mualimin aja itu baik itu. Bapak nyesal, tahu kamu? Kalau tahu lah Pak kayak gini, mungkin ke mualimin anak Bapak. Kenapa? Bapak lihat di Senayan tuh ngaji semuanya. Al-Muluk hafal kamu? Hafal? Bapak tes dulu, serentak aja. Kalau enggak baca berarti enggak pandai kamu kan? Yuk, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur.